subscribe, like, comment, and share. Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Puasa saja bikin susah kita, ya kan? Kamu nggak makan aja, bikin susah kita yang makan, gitu loh. Kita disuruh nggak makan juga, kan bangsat biadab. Tapi coba kalau tetanggamu LGBT, kamu rugi nggak? Enggak. Kalau tetanggamu kumpul kebo, enggak. Kamu nggak rugi apa-apa. Jadi lebih baik LGBT dan kumpul kebo daripada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam juga semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang senantiasa kita muliakan dengan cara menaati setiap perbuatan dan setiap perkataannya. Dan semoga setiap daripada kita, siapapun muslim yang senantiasa merindukan beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia, kelak nanti akan beroleh syafaatnya, kelak akan beroleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan perantaran beliau sallallahu alaihi wasallam, ditempatkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga yang terbaik yang disediakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kemarin lagi rame misalnya tentang penistaan agama yang sudah saya sampaikan, ini terjadi berkali-kali. Ini terjadi berkali-kali, dan kalau teman-teman sering nonton video-video saya bilang ini bukan penistaan yang pertama dan bukan penistaan yang terakhir. Kenapa? Karena dalam situasi yang kayak gini, dalam kondisi yang kayak gini, maka ada sebuah kondusivitas. Kayak apa ya? Kayak orang yang memang menistakan agama tuh memang disediakan tempatnya untuk itu. Jadi seolah-olah ketika dibuat satu framing ya, bahwa Islam itu adalah pembuat radikal, Islam itu justru penyebar kebencian, Islam itu justru adalah intoleran dan segala macam, maka ada sebuah polarisasi, di mana polarisasi ini ada orang-orang yang berusaha untuk mempertahankan Islam dan ada orang-orang yang merasa bahwa menghina Islam itu adalah bagian daripada perjuangan untuk mempertahankan NKRI, seolah-olah kayak gitu. Makanya kita lihat bahwa orang-orang yang menghinakan Islam, menistakan Islam, ataupun mereka kayak menjadikan Islam sebagai olok-olokan, biasanya mereka menambahkan bahwa saya melakukan ini karena NKRI. Contoh misalnya ucapan-ucapan kadrun misalnya, ucapan-ucapan misalnya contoh kayak mabuk agama dan seterusnya. Ujung-ujungnya mereka bilang, kami melakukan ini karena kami cinta Indonesia, agar Indonesia tidak diarabisasi, agar Indonesia tidak dijajah oleh agama Islam dan seterusnya. Ini adalah ide besarnya. Maka saya katakan, selama narasi ini yang dipelihara, ya kita tidak akan pernah sepi daripada orang-orang yang akan menistakan agama. Persis kayak yang baru ini juga terjadi. Dia juga sama. Dia seolah-olah berbicara atas nama Indonesia, berbicara atas nama pembela NKRI, lalu kemudian dia merasa ketika dia sudah NKRI, sudah Pancasila, dia merasa dengan leluasa bisa menistakan agama. Seolah-olah agama ini adalah biang rusuh di Indonesia, khususnya agama Islam. Nah, ini yang kemudian saya katakan narasi yang ada sekarang. Dan apakah yang dilakukan itu adalah sebuah penistaan? Iya banget. Ini bukan soalan cuma pengakuan terhadap bukan cuma soalan pengakuan Nabi ke-26. Bukan hanya itu, tapi orang ini udah lama banget. Orang-orang kayak gini banyak, mereka tersistematis dan mereka merasa kuat, mereka merasa punya backing, mereka merasa untouchable, mereka merasa bahwa ya melihat kejadian-kejadian abu-abu, melihat kejadian-kejadian ya semua teman-temannya itu, mereka merasa bahwa ya we are untouchables, kita nggak akan pernah disentuh. Kenapa? Karena sekarang anginnya lagi seolah-olah melawan radikalisme, dan saya ini adalah bagian daripada deradikalisasi gitu loh maksudnya. Jadi saya melakukan sesuatu untuk negara saya, dan negara saya tidak akan pernah memperlakukan saya buruk. Kira-kira itu kemudian yang mereka pikirkan, sehingga mereka merasa sangat pede banget gitu loh. Padahal yang dilakukan itu penistaan banget. Bukan hanya mengaku sebagai Nabi ke-26 dan mengolok-olok istilah-istilah di dalam Islam, tapi lebih daripada itu, yang dilakukan ini sudah dalam proses ya bullying, tapi bukan hanya bullying terhadap manusia, tapi bullying terhadap agama. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan kita saksikan. Nah, yang bisa kita ambil lagi teman-teman sekalian adalah, pertama, kita harus tahu kalau ada orang itu mau dakwah dan niat
mereka adalah menyebarkan agamanya, dan saya pikir ini lumrah ada pada setiap agama atau setiap keyakinan apapun. Ya jangankan agama, Anda nonton film bagus aja Anda mau kasih tahu pada orang lain. Anda makan makanan enak aja Anda mau kasih tahu pada orang lain, apalagi ini soalan agama. Maka sah-sah saja ketika seseorang yang beragama tuh pengen mendakwahkan agamanya kepada orang lain. Tapi masalahnya adalah setiap orang yang beragama itu akan sadar kalau dia memulai dakwahnya dengan cacian, maka tidak akan ada respect pada dia. Nah, orang ini tentu pasti sadar yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak akan pernah menimbulkan respect daripada kaum muslimin. Andaikan dia pengen mendakwahkan kaum muslimin kepada agama dia. Sama seperti saya, ketika kita memahami dakwah, bukan hanya saya, kita semua orang muslim. Ketika kita memahami dakwah, dakwah itu adalah apa? Dakwah itu asal katanya adalah da'a yad'u dakwatan. Artinya adalah undangan. Namanya undangan itu adalah ya kayak orang undang nikah. Undangan tuh ya ada pitanya, ditulis dengan tulisan yang rapi, ditulis dengan tulisan yang bisa dibaca, diserahkan dengan sangat hormat, lalu kemudian dibilang datang ya kalau seandainya luang, kalau nggak bisa datang mohon doanya ya, dan segala. Nah itu cara ngundang orang tuh begitu. Nah kalau kita ngundang orang awalnya sudah mengolok-olok orang, awalnya sudah memaki-maki orang dan apa yang dia yakini, padahal kita belum tahu yang dia yakini itu karena dia nggak tahu atau karena memang dia tahu, whatever, yang manapun itu, kaum muslimin merasa bahwa dia tidak boleh memulai dengan sebuah cacian, dia nggak boleh memulai dengan sebuah makian, dan Allah memang melarang itu di dalam Al-Quran. Maka kalau dia pengen agar orang tuh respect dengan dia, maka dia harus respect juga dengan apa yang orang lain tuh yakini, meskipun yang diyakini oleh orang lain tuh salah, gitu loh maksudnya. Nah itulah damainya dakwah. Lah kalau misalnya kita itu dakwah pada orang lain, orang itu sudah ngerti apapun yang pengen kita omongkan, itu bukan dakwah namanya. Itu namanya review. Kita tuh dakwah artinya adalah orang tuh nggak ngerti dengan apa yang kita omongkan, maka kita berusaha agar dia tertarik dengan omongan kita. Nah, tertarik itu tidak bisa diawali dengan caci maki, tidak bisa diawali dengan mengolok-olok ataupun menista. Maka orang ini yang lagi rame ini jelas dia bukan pengen untuk berdakwah. Jelas dia bukan pengen untuk menyebarkan agamanya, tapi dia pengen provokasi. Jadi dia senang ketika terjadi kericuhan, dia senang ketika terjadi keramaian, dia merasa senang dan merasa bangga, bahkan nantang kan itu kan. Itu kan tanda-tandanya tuh. Dia merasa hebat, nantangin, merasa kuat, merasa untouchable gitu kan ya. Nah, ini yang kita bilang bahwa orang-orang kayak gini yang memang harus mendapatkan pelajaran. Artinya gini, teman-teman sekalian, kita sama sekali tidak merasa bahwa kita itu adalah sebuah kaum yang harus merespon segala sesuatu itu dengan marah, tidak. Kita marah ketika agama kita dihina, itu wajib hukumnya. Jadi kitanya sendiri marah, ketika agama kita dihina, itu hukumnya wajib. Tapi ketika kita sudah marah, kan ada respons tuh. Nah, responsnya tidak harus teriak-teriak, tidak harus marah juga, tidak harus ngamuk juga. Tapi respons kita ada banyak yang bisa kita lakukan. Minimal 2. 1, respons kita adalah kemudian kita setelah kita marah agama kita dihina, maka respons kita menunjukkan dengan akhlak dan adab yang baik. Menunjukkan bahwa kita tidak seperti yang mereka sampaikan. Kita menunjukkan akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti juga orangnya nggak dihukum. Tapi kita juga tetap harus mengawal agar orang-orang kayak gini yang memang menjadi problem dalam masyarakat yang sudah saya sampaikan gara-gara narasi polarisasi tadi itu, maka ini juga harus diperlakukan secara maksimal hukumannya. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa di negeri ini tidak ada yang untouchable. Bahwasanya polarisasi ini harus segera dihentikan. Bahwasanya harus dihentikan pula framing yang seolah-olah mengatakan bahwa Islam ini adalah sumber daripada permasalahan intoleransi, permasalahan radikalisme dan seterusnya. Padahal yang terjadi justru Islam yang diprovokasi terus. Gitu kan ya. Aneh kan ya, kita yang diprovokasi terus, Islam diprovokasi terus, Islam yang dihinakan, tapi yang dikatakan pembuat kebencian Islam juga. Ini kan lucu, padahal kaum muslimin yang dibully, kaum muslimin yang diolok-olok, kaum muslimin yang dijadiin bulan-bulanan, kaum muslimin yang dihina-hina agamanya. Tapi kalau misalnya dianggap siapa yang membuat kebencian? Islam juga, muslim juga. Ini kan lucu. Nah, ini juga harus dikawal. Berarti 2. Kalau secara pribadi kita tunjukkan akhlak yang baik, kita tunjukkan kemudian adab yang mulia, merespons ini
tidak harus dengan marah dan tidak harus dengan ngamuk, walaupun kita wajib marah ketika agama kita dihina. Tapi respons yang kita keluarkan apa? Apa program yang pengen kita buat untuk kemudian mendakwakan Islam, sehingga orang-orang yang belum tahu tentang Islam tuh bisa tahu tentang Islam, sehingga ini nggak kejadian lagi besok. Dan orang-orang yang sudah menistakan ini bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Kan gitu. Nah, ini yang kemudian berusaha untuk kita coba lakukan. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, saya pengen kasih tahu bahwa kita juga tidak boleh mengeneralisasi, tidak boleh stereotip. Bahwasanya ada orang menghina Islam, ada banyak orang yang menistakan Islam, iya. Tapi kalaupun ada orang-orang seperti itu, maka dia tidak mewakili etnisnya dan tidak mewakili agamanya. Jadi kalau ada satu orang yang melakukan seperti itu dan dia Katolik, bukan berarti Katoliknya yang menjadi problem. Kalau dia adalah orang Chinese misalnya, bukan Chinese yang jadi problem. Tapi saya kan juga Chinese gitu kan ya. Tapi yang kita jadikan problem adalah pandangan apa yang bisa membuat orang tuh jadi kayak gitu. Dan saya udah ceritain panjang lebar dari awal. Dan kalau pandangan ini diambil oleh orang manapun, etnis apapun, agama apapun, bahkan tidak beragama sekalipun, maka hasilnya pasti akan sama. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, yang kita pengen sampaikan adalah mudah-mudahan pihak berwenang ini segera kemudian untuk menyelesaikan, untuk menunjukkan pada seluruh orang bahwa nggak ada orang untouchables. Yang dilakukan itu sudah lebih daripada penistaan kalau menurut saya. Itu sangat-sangat kasar sekali gaya penyampaiannya. Apa yang disampaikan juga sangat kasar sekali. Dan dia merasa bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan masalah. Jadi ini harus diselesaikan segera supaya orang-orang tuh bisa ngelihat ini loh yang memang terjadi, yang ini loh keadilan yang memang bisa ditegakkan. Yang kedua, bagi kaum muslimin semua, kita wajib marah ketika agama kita dihina. Dan kita bisa merespons dengan banyak hal. Dan kita coba memikirkan apa respons yang paling positif, apa respons yang paling maksimal untuk kita dakwahkan ke depan. Jadi ini adalah yang menjadi tantangan bagi kita semua. Bagaimana merespons ini supaya keadaan ini bisa kita jadikan sebagai cara untuk memaksimalisasi dakwah kita sendiri. Lalu kemudian yang bisa kita sampaikan lagi teman-teman sekalian, dalam hidup ini seperti yang saya sudah sampaikan di awal, apapun ucapan kita akan bisa membuat orang lain tersinggung. Sebagaimana ucapan apapun orang lain bisa membuat kita tersinggung. Kadang-kadang suasananya sedang nggak pas, kadang-kadang hati sedang tidak pas, kadang-kadang apapun sedang tidak pas sehingga bisa tersinggung. Dalam perkara-perkara yang memang tidak diniatkan untuk menistakan agama, atau dalam perkara-perkara yang memang tidak diniatkan untuk menyinggung orang lain, inilah memang kadang-kadang kita berusaha untuk berlegowo. Kita berusaha untuk saling memahami satu sama lain, saling bertoleransi satu sama lain. Kadang-kadang ada ucapan orang-orang Nasrani mungkin yang menyinggung kita, yang mungkin dia tidak meniatkan untuk seperti itu, dan memang bukan termasuk dalam penistaan agama, ya kita berlegowo dengan itu. Begitupun juga dengan kita, ketika kita tidak sengaja menyakiti orang lain, nah kita menjadi pelajaran bagi kita besok cara apa yang lebih baik atau perkataan apa yang lebih baik yang bisa kita lakukan supaya orang lain tidak merasa tersinggung dengan ucapan kita. Walaupun balik lagi, apapun ucapan kita, sebaik apapun, pasti akan ada orang yang tidak suka. Pasti ada orang yang tersinggung. Tapi kita berusaha sebisa mungkin, karena kita adalah seorang da'i dan seluruh manusia itu berhak mendapatkan dakwah, maka seluruh manusia berhak mendapatkan kalimat-kalimat yang paling baik daripada seorang da'i, daripada seorang aktivis dakwah. Mudah-mudahan Allah merahmati, mudah-mudahan Allah memberikan kita kelapangan di dalam Islam, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi wajah-wajah Islam yang terbaik. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.